Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Talasi Aprianda. Saya Nia Stefani Kenanta. Ya, di sini saya khususnya saya pribadi saya tertarik dengan film horor ya. Di sini juga kita akan membahas sebuah film ya, dan teman saya juga tertarik juga, cuma dalam aspek yang berbeda. Saya jelaskan. Saya lebih tertarik ke cerita mistisnya tanpa harus menonton film-film horor seperti yang di bioskop. Oke, langsung aja kita berada di lokasi Hotel Fantasia yang ada di daerah Samosir. Nah, di sini kita lihat beberapa pengunjung ya. Mungkin kita minta tanggapannya mengenai film horor atau tentang gaib ya, teman-teman. Langsung aja kita yuk. Pengunjung ini ya berarti udah lama. Baru-baru aja karena bagian lagi misalkan kan jadinya mungkin bisa belajar pemandangan. Boleh dengan Kak siapa? Kan maksimalkan nama saya Indonesia. Saya baru 1 tahun. Saya tinggalnya di Pekalongan, dari banyaknya film horor itu apa sih yang paling kakak sukai? Oh, kalau saya kemarin itu nonton ini lah, Saranjana. Oh, aku kaget itu. Iya, Oh, betul. iya. Apa sih yang membuat kakak ini tertarik dengan film ini? Oh, banyak yang bikin saya tertarik. Pertama ya horor-horor lah awalnya kan. Ya lama-lama filmnya itu yang awalnya kita kiranya jump scare, rupanya filmnya itu enak gitu. Banyak hal-hal yang nggak kita ketahui gitu. Awalnya nontonnya tuh di tengah laut tuh ada kota ya kan. Rupanya kota itu kota-kota yang menjulang tinggi gitu. Kayak di Dubai gitu, mirip-mirip itu lah, ekonomi di sana pun sangat bagus. Dua kota modern ya. Iya, ada di Indonesia. Saya banyak melihat lampu-lampu yang ada di atas. Sedangkan pada siang hari itu hanya terlihat seperti hutan. Sudah sering banyak orang sini, ada orang sini sampai masuk di situ. Tidak ada pulang lagi. Cuma ceritanya ada mau pulang tapi ya sudah tidak bisa. Orang-orang tetangga desa kita kan biasanya dia sering bilang kalau Saranjana itu misteri. Terkadang ada melihat sesuatu, mendengar sesuatu, kadang mendengar suara mobil kalau lewat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kami mengadakan sebuah podcast yang membahas atau bertemakan tentang kota gaib Kota Saranjana yang berada di Kalimantan. Sebelum itu kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oh iya, kita ada sedikit pantun dari partner saya ya kan. Ke pasar membeli ikan tenggiri, pulangnya lewat hutan belantara. Saranjana kota penuh misteri, di sana tersimpan banyak cerita. Saya Muhammad Talaki Aprianda yang akan memandu podcast kita pada kali ini, dan ada rekan saya bernama Saya Nia Stefani Kenanta, selaku orang yang lebih suka gaib daripada menonton film-film seperti itu. ya, saya juga ya gaib, saya suka film yang horor, film horor yang berbasis tentang etnis Jawa itu saya sangat suka. Langsung aja di sini kita ada 3 narasumber ya. 3 narasumber, mungkin kita langsung berkenalan aja. Yang pertama dengan Kak siapa? Saudari siapa? Perkenalkan, nama saya Fatma Nurul dari Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Ilmu Sejarah. Temannya langsung.
Perkenalkan, nama saya Ahmad Nova Nasution dari Fakultas Ilmu Budaya jurusan Ilmu Sejarah. Temannya sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Evi Malika Elizabeth Semarang, Fakultas Ilmu Budaya jurusan Ilmu Sejarah. Oke, di sini kita udah memperkenalkan diri ya kan, tiga narasumber. Nah, sebelumnya kami ingin ini meminta pendapat dari ketiga responden ya, narasumber, ketertarikannya itu di bidang mana, gitu kan? Karena kita akan membahas film, membahas gaib, membahas tentang sisi dari Kota Saranjana ini lah, gitu kan. Nah, coba kita minta pendapatnya satu-satu dari Saudari Fatma, saudara Novel, dan saudari Andi ya. Dilanjutkan. Kalau saya sendiri lebih suka ke gaib ya, soalnya gaib itu adalah salah satu misteri atau kampung yang sangat gimana ya, sangat pokoknya ada makhluk halusnya di dalamnya. Suka ke ceritanya. Ya, menurut saya lebih tertarik ke ceritanya. Kenapa? Karena Saranjana itu tentang mitos atau lokal yang unik. Terus respon yang publik. Oke, kita sudah mengetahui ya kan bagaimana tiga responden ketiga narasumber ini ketertarikannya di mana. Satu, si saudari Fatma tentang horor ya, tentang gaib ya, tentang gaibnya. Saudara Novel tentang filmnya ya kan, nah, tentang filmnya, tentang Saranjananya, dan si Evi tentang apa tadi? Cerita dari Saranjananya. Oke, langsung aja ya kita bertanyakan dulu dan juga perkenalan. Kita satu ya, minta pendapatnya nanti dari saudari Fatma, saudara Novel, dan saudari Evi, pendapatnya masing-masing. Yang pertama, yang mau saya tanyakan, sejauh apa sih kalian mengetahui tentang healing Kota Saranjana itu, mulai dari alurnya, dari tempat Kota Saranjana itu berada di mana gitu kan, dan apa-apa saja yang kalian ketahui lah tentang Kota Saranjana. Oke, langsung lah kita pendapatnya dari saudari Fatma. Ya, kalau menurut saya Kota Saranjana atau film Saranjana itu adalah suatu kisah di mana vokalis band ya, kalau nggak salah, yang terhilang atau terhilang terhilang di kota baru, memiliki misteri yang aneh atau dibilang gaib. Kalau menurut pendapat saya seperti itu. Kalau menurut saya, Kota Saranjana adalah kota yang memiliki banyak teknologi super canggih. Oke, lanjut pendapat dari Menurut saya kota yang sangat dipercaya, terus yang terletak di Kalimantan Selatan, yang berada di desa Okol. Sebuah senjata mandau berlafal Saranjana menjadi senjata pusaka yang dimiliki Puabela yang memudahkannya keluar masuk Saranjana. Mandau ini tersimpan rapi di rumahnya. Merupakan pemberian pamannya yang kini telah tinggal dan tetap menetap di Saranjana. Cerita tentang pisau didapat montak. Puabela mengaku sangat menikmati hidup di dua alam yang berbeda. Menurutnya, makhluk-makhluk penghuni Kota Saranjana sama saja dengan yang berada di alam nyata. Jika niat kita baik,
maka mereka juga akan baik kepada kita. Kita sudah mendengar ya pendapat dari responden kita pada kali ini. Nah mungkin untuk memantik ya, jadi kota Saranjana yang menurut kami berdua itu kota gaib yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan, yang benar yang dikatakan saudari Evi ya, yang berada di Desa Oka-Oka ataupun yang berada di sebelah pulau gitu. Nah dari saudari Fatma juga dijelaskan bahasanya emang ada dahulunya kayak sebuah konser ya kan, konser Ari Lasso tuh, aku ingat videonya. Ari Lasso ini bercerita bahasanya ada konser yang menuju ke kota Saranjana. Nah itu yang jadi titik, bener nggak kota Saranjana ini? Bener nggak keberadaannya gitu kan? Apa bener gaib? Apa bener ada? Apa bener maju dari yang dikatakan saudara Nopal? Nah itu akan memantik diskusi kita nih, seru nih. Nanti ada sebuah cuplikan video ya, nanti kita tampilkan. Nanti kami berdua minta tanggapan lah dari kalian ya kan. Berbeda dengan Puabella, untuk berkomunikasi dan berkelana ke alam Saranjana, Nenek Saniah menyiapkan dupa dan kretek. Nenek Saniah adalah salah seorang juru kunci perempuan asal desa Oka-Oka. Nak di sini nak, di sini nak. Kami dikejutkan dengan suara tangisan cukup keras. Sini nak, sini. Mana apinya tadi? Salah seorang kru dirasuki putri yang berasal dari alam Saranjana gaib. Ketemu lah. 1 tahun sudah lah. Minta apa? Minta apa? Enggak ada. Nenek Saniah kaget karena seorang putri yang merupakan makhluk dari kota gaib Saranjana masuk ke dalam raga perempuan teman kami ini. Nenek Saniah mulai berkomunikasi dengan makhluk Saranjana. Dia mencari apa ke sini? Kami ingin mengetahui bahwa masyarakat di Saranjana itu berikutnya berdampingan dengan masyarakat di Oka-Oka, Lala, dan mereka baik-baik. Yang kada macam-macam lah. Ada niatan jelek. Salam hormat. Ulung lain nenek ini nak. Oke, maaf. Mohon maaf, Pian. Siapa? Ulung tak ini penghuni kota alam gaib Saranjana. Oke. Jangan sembarangan masuk lah. Gitu. Kita ulun permisi. Jadi padahal orang-orang masuk ke ke daerah sini. Nah, ulung ini menyampaikan satu pesan ini, kalau ada yang masuk ke daerah Saranjana itu ada usapan macam-macam, bawa apalah. Kami mohon maaf sebelumnya kalau misalnya kami ada apa bang, asalkan yang enggak ada macam-macam lah sini. Insyaallah. Pintu di arah barat daya. Pintunya. Barat daya. Itu. Sebelah mana, Nek? Sana ya? Jembatannya di sebelah barat, sebelah timur, yang satunya jembatannya. Ada 2 jenis kah hajarnya? Ada yang gantung sama yang... Ya, gantung semua. Oh, gantung semua? Nggih. Kalau gedungnya tinggi-tinggi? Iya. Gedungnya tinggi-tinggi? Iya, gedungnya tinggi.
Ada berapa? Baik, mungkin setelah kita berbincang-bincang, saya ingin bertanya juga tentang bagaimana sih pendapat dari responden gitu, percaya atau enggak gitu tentang keberadaannya kota Saranjana ini, karena kan katanya lebih canggih tuh daripada kota kita sekarang dan lebih kayak gimana, lebih tentram mungkin ya daripada di kita sekarang gitu. Dimulai dari saudara Nova. Kalau saya sendiri sih percaya karena banyak peneliti yang datang untuk kunjung ke sana. Juga percaya sih kalau kota Saranjana itu memang benar-benar ada. Pada saatnya Udah dulu. sudah cukup. Oke. Saya mengambil kesimpulan ya. Ini kesimpulan bahasanya mungkin saya lebih dahulu ya seperti ini. Jadi sekilas ya. Saya melihat di kota Saranjana gitu ya. Saya sebenarnya belum pernah nonton, cuma melihat dari trailer ya, buat di bioskop trailer itu orang ini kayak sebuah petualang gitu ya. Ada kelompoknya datang, cuman sekelompok satu orang itu tertinggal di dalam sebuah hutan. Sebuah hutan itulah katanya kota Saranjana gitu kan. Setelah juga saya baca beberapa artikel ya, katanya ada juga konstruksi bahan bangunan yang datang dipesan gitu, yang pesan dari kota Saranjana itu alamatnya. Nah itu yang buat kita penasaran itu benar nggak adanya gitu. Nah ini mungkin ada beberapa cuplikan ya dari YouTube ya, dari TPRI Kalimantan Selatan yang membahas kota Saranjana, misteri dan memukau. Nama Saranjana mungkin tidak begitu familiar bagi sebagian orang Indonesia. Namun, bagi masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya Kabupaten Kota Baru, nama Saranjana menjadi legenda yang terus-menerus dibicarakan dari generasi ke generasi. Cerita Saranjana yang berkembang dari mulut ke mulut, tak luput dari balutan mistis dan batin. Karena mereka menyebutnya sebagai kota gaib dalam balutan. Nah ini yang dikatakan tadi kata si responden si Epi ya, katanya kotanya maju dan teknologi yang lebih maju lah dari teknologi yang kita punya gitu kan. Nah ini gambarannya gitu, ilustrasinya. Sebenarnya itu belum kita buktikan. Nah ini yang benar yang dikatakan tadi si Epi lagi ya, si Epi sama saudari Fatma ya. Katanya ada sebuah pohon besar. Nah pohon besar inilah yang menjadi pintu masuk untuk menuju ke kota Saranjana gitu. Nah ini kita masuk pun nggak langsung masuk aja ke dalam pohonnya itu gitu. Dan mendengar ada, kita minta izin dulu sama juru kuncinya bapak ini gitu. Kalau sedikit lagi ya. Nah beliau ini yang ketika kita ingin masuk ke kota Saranjana itu melalui bapak ini kita minta izin karena bapak ini punya barang berupa barang pustaka lah ya. Nah ini berupa kayak pedang gitu. Nah ini dari kota Saranjana, jadi karena ada barang ini bapak ini dan kita bisa masuk dengan izin gitu. Nah, ini mungkin sekilas tentang film dari TPRI Kalimantan Selatan ya. Nah kalau saya memikir ya, saya di dalam ada sebuah peta kolonial itu menggambarkan kota Saranjana itu ada namanya gitu. Nah, sekarang itu nggak ada namanya, ya kan? Nah itu kenapa? Nah itu yang jadi pertanyaan kan. Nah, sebenarnya kota Saranjana ini sudah ada sejak lama lah gitu. Nah, namun baru viral
ada sebuah content creator. Nah itu dia buat video foto di sebuah bukit. Nah itu ngadepnya ke lautan. Cuman background fotonya, videonya itu menunjukkan ada sebuah kota gitu dengan cahaya-cahaya lampu. Nah itulah dari situ makanya muncul film Kota Saranjana, baru terkenal lagi Kota Saranjana. Ini tuh. Itu mungkin ya dari desa ya tentang ini. Mungkin dari rekan saya bisa menambahkan tentang kegaiban yang ada di Kota Saranjana. Dan mungkin ya dari gambar sebuah vlogger itu ya yang menampakkan bahwasanya ada Kota Saranjana itu, mungkin itu juga yang membuat para responden percaya akan adanya Kota Saranjana ya Bang ya. Dan setelah menonton video juga mencari tahu dari konten kreator begitu di platform TikTok, di website lain juga. Dan sebagai saya yang sebagai pecinta mitos dan horor begitu, jadi saya juga setelah menonton mencari tahu dari platform TikTok bahwasanya tidak hanya pohon besar saja memang cara masuk ke Kota Saranjana itu, ternyata ada juga yang katanya sebuah gua begitu yang dimana berada di tepi pantai itu juga, tepi pantai Kota Saranjana yang di Kalimantan Selatan. Oke, kita sudah mengundang ya dari responden dari yang pecinta gaib, pecinta film dan pecinta kisah Saranjana gitu kan. Nah kita nggak hanya sekedar mempercayai gitu apa yang dikatakan responden ketiga ini, kita bakal mengundang satu narasumber atau responden lagi ya yang percaya tentang akal logika gitu. Logika nggak ada kota yang gedungnya tinggi-tinggi di tengah pulau. Nah itu kan harus kita tanyakan tentang iya cara logika juga. Nah kita mengundang satu responden narasumber yang akan kita undang setelah ini. Bagi Saranjana, tetapi desa oka-oka. Nah, apakah penyebabnya? Apakah karena persoalan pendataan yang tidak detail ataupun juga memang apakah Saranjana sudah tidak ada lagi waktu itu? Kami masih meneliti secara lebih mendalam. Nah, kemudian banyak yang menganggap pada saat ini bahwa Saranjana itu hanya sebuah kota gaib yang memang tidak ada dalam sejarah. Tetapi kami menemukan bahwa Saranjana sebenarnya ada dalam sejarah. Kalau kita bandingkan dengan mitos-mitos kota yang lain, misalnya Wentira, kemudian Padang 12, itu mereka hanya sebuah mitos semata. Tapi Saranjana ini yang berbeda adalah dia pernah ada di dalam sejarah, dalam catatan sejarah. Itu yang bagi saya sebuah poin penting yang kalau bagi saya itu menjadi sebuah nilai lebih dari keberadaan Saranjana. Apakah itu sebuah mitos, apakah memang itu juga sebuah fakta? Ya, kita kembali lagi dengan podcast ya. Saya Muhammad Alaki Aprianda dan rekan saya Mia Stefani Manta. Dia masih membahas persoalan yang sama, yaitu tentang kota Saranjana, kota gaib yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, sebelumnya kita udah mengundang 3 responden ya enggak? Iya. 3 responden yang ketiga ini berbeda nih berbeda tentang ketertarikannya, horornya, gaibnya, bahkan tentang cerita langsung dari kota Saranjana itu sendiri gitu. Ya, nah ini kita ada yang spesial ini, kita mengundang narasumber juga gitu, karena kami nggak langsung percaya gitu dengan apa yang dikatakan 3 narasumber gitu. Bahasanya emang ada loh kota gaib ini gitu katanya gitu. Tapi nyatanya mana gitu, diambil kamera yang cuma pulang gitu kan, cuma orang-orang tertentu aja kata yang bisa lihat. Nah, kami mengundang satu responden yang cara logika berpikirnya itu emang nggak ada kota itu, emang dibuktikan yang di atas pulau itu mana ada lah rasa yang mewah itu ya kan, semodern itu. Nah langsung aja ya kita undang, kita panggil ya Salsabila Ibanda Lubis, silakan. Oke, selamat datang Kak di acara podcast kita ya kali ini ya. Mungkin langsung aja memperkenalkan dirinya terlebih dahulu Kak. Kenalkan, nama saya Salsabila Ibanda Lubis, saya mahasiswi ilmu sejarah dari Istanbul Selatan. Oke, kita udah mau dikenal gini, udah kenal dengan respondennya. Mungkin langsung aja ya. Percaya nggak kota Saranjana ini ada? Coba silakan. Menurut saya nggak percaya, karena dia
nggak mungkin itu kan di Kalimantan tuh kan. Nah Kalimantan ini kan kalau dibilang belum semaju ini kota-kota lain kayak Jakarta gitu kan. Jadi nggak mungkin ada Saranjana itu kan dia kayak kota yang teknologinya maju gitu. Zaman sekarang mana ada teknologi maju selain Jakarta gitu kan kalau di Indonesia. Tapi saya nggak tahu ya, menurut saya sih gitu. Kakak percaya nggak kota Saranjana itu ada? Nggak percaya. Karena dari Globe aja udah nggak ada gitu. Bagaimana dibilang percaya tapi ujungnya mana gitu? Nah, dari Globe aja nggak ada. Biasanya kalau di sebuah kota gitu kan, jangan kayak kota, desa-desa kecil aja tuh dari Globe jelas gitu kan. Ini nggak ada. Gitu. Jadi kurang sih, menurut saya kurang percaya gitu. Terima kasih Kak atas kehadirannya dan terima kasih untuk ketiga responden yang sebelumnya sudah menemani kami membahas kota Saranjana ya, kota gaib yang berada di Kalimantan dari sisi logikanya, dari sisi gaibnya, pilihnya, dan dari segi ceritanya gitu ya, langsung. Ya mungkin sekian dari kami berdua, minta maaf kalau kami ada salah kata, salah ucap, kami minta maaf kalau Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini kita akan membahas tentang kota Saranjana. Yang dimana kota Saranjana adalah kota mistis. Nah, kenapa dikatakan mistis? Karena kota ini awalnya itu tidak nampak ya guys. Ya emang tidak nampak sih, itu hanya orang-orang pilihan yang bisa masuk ke kota itu. Kenapa dinamakan orang pilihan? Karena hanya orang yang mempunyai mata batin yang bisa masuk ke tempat seperti itu. Yang dimana tempat itu harus ada juru kuncinya yang membawa kita nanti ke sebuah hutan, yang dimana hutan itu ada sebuah pohon. Nah di dalam pohon itu ada sebuah lubang yang dimana kita juru kuncinya itu mengasih alat seperti membawa alat seperti pedang dan dimasukkan ke dalam pohon itu, baru itulah kunci dalamnya itu adalah kota Saranjana, yang dimana kota itu adalah kota-kota makmur ya guys, kota-kota yang menjulang tinggi seperti di Dubai. Kalian pernah nengok Dubai nggak? Nah kalau pernah nengok disitulah seperti Dubai lah, itulah dia. Kota Saranjana terletak di Kalimantan Selatan, tepatnya di Desa Oka-Oka. Keunikan dari kota Saranjana tersebut memiliki kota yang sangat canggih dan modern pada kota Saranjana. Seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwasanya kota Saranjana ini memang saya selaku pecinta mitos, gaib dan segala sesuatu yang tidak dipercaya. Saya sendiri saking percaya dengan mitos, saking menyukainya dengan mitos, saya mencoba menonton sebuah film Saranjana itu yang dimana memang film itu banyak sekali mengisahkan mistis-mistisnya, bagaimana sebuah pohon bisa menjadi jalan masuk ke dalam kota Saranjana, yang dimana kota Saranjana ini bisa dikatakan belum ketahui pasti bahwasannya itu ada. Berdasarkan sejarah, kota Saranjana itu hanya diucapkan oleh masyarakat yang ada di sana, tetapi tidak ada satu benda yang menyatakan kota Saranjana itu adalah nyata. Jadi kota Saranjana ini akan disimpulkan oleh Ketika kita berbicara tentang mistis sebuah kota yang berada di Kalimantan Selatan, mungkin kota Saranjana itu awam didengar di telinga orang biasa. Jadi kota Saranjana, saya menyimpulkan bahasanya kota ini gaib dan keberadaannya itu belum pasti. Namun sudah ditemukan titik keberadaannya, cuman keberadaan fisiknya belum kita pastikan. Namun beberapa pendapat, beberapa ahli yang melihat kota Saranjana itu ada. Mereka melihat bahasanya kota Saranjana itu kota yang mewah, kota yang modern, kota yang tidak ada di Indonesia, yang lebih maju ya, baik dari teknologinya, dari makhluk hidupnya, dari dari pikirannya itu lebih melampaui daripada kota ini. Jadi kamu mau ke kota Saranjana? Nantikan di selanjutnya.